Presiden Jokowi terekam tidak menyalami Wakil Presiden RI ke-6 Tri Sutrisno saat menghadiri peringatan HUT TNI ke-79 di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 5 Oktober 2024. Sekali lagi, jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Utamanya ini juga di medsos. Saya kalau membaca medsos itu kadang-kadang geleng-geleng. Bendahara Umum Projo, Panel Barus, merespons gugatan yang dilayangkan pihak HRS terhadap Presiden Joko Widodo senilai 5.246 triliun. Selamat datang di Perspektif, teman-teman. Mari kita kumpul, mari kita bahas satu momen ini. Ini saya buka video kali ini dengan satu momen di mana ini multi tafsir. Coba kita bahas bareng-bareng ya. Saya kasih spill dikit momen di acara HUT TNI ke-79 di Monas. Berjajar ada banyak sekali pemimpin kita, ya kan? Mantan pemimpin maupun pemimpin yang masih menjabat. Tentu saja Presiden Jokowi juga hadir di sana. Nah, ketika bersalaman dengan para pemimpin, ada mantan pemimpin ini, ada satu orang yang dilewati. Jokowi melewati Tri Sutrisno, mantan wakil presiden kita. Dilewati, nggak disalamin. Ini kemudian, waduh, jadi konten rame benar. Wah, Jokowi tidak punya adab. Melewati mantan presiden kita Tri Sutrisno yang sudah ketika presiden jalan gitu kan. Bapak Tri dan juga Ibu itu berdiri seakan-akan mau menyambut tapi dilewatin aja. Wah, apa benar seperti ini? Saya penasaran juga. Coba nanti kita sama-sama tafsirkan ya maksudnya apa. Seperti ini ya. Tapi Jokowi justru merangsek agak mendung apa istilahnya ya? Bersalaman lah, langsung menuju ke arah Ibu Sinta Nuria, istri dari mantan presiden almarhum Abdurrahman Wahid gitu. Jadi dilewatin ini Pak Tri Sutrisno. Ini digoreng. Rame bener di sosial media. Jadi ini sebenarnya ada apa gitu. Saya penasaran juga, ada apa sih sebenarnya? Apa ini ada intrik-intrik politik yang kayaknya enggak ya. Pak Tri Sutrisno kan sudah tidak main lagi di wilayah itu. Beliau sudah jadi bapak bangsa saja, mantan wakil presiden kita Tri Sutrisno. Tapi kenapa dilewatin sama Pak Jokowi? Ada apa ini? Presiden Jokowi terekam tidak menyalami Wakil Presiden RI ke-6 Tri Sutrisno saat menghadiri peringatan HUT TNI ke-79 di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 5 Oktober 2024. Dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Puspen TNI, tampak Jokowi menyalami sejumlah tokoh yang hadir seperti dua mantan wakil presiden yakni Yusuf Kala dan Budiono. Kemudian Jokowi melintas di depan Tri Sutrisno yang sudah berdiri bersama istrinya. Karena dilewati Jokowi, Tri dan istri kembali duduk. Jokowi malah terlihat menyambut tangan istri Presiden keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Sinta Nuria Wahid. Setelah itu Jokowi tampak kembali ke tempat duduknya. Menanggapi viralnya momen itu, Deputi Bidang Protokol Pers Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, Jokowi sudah bertemu dan menyapa Tri Sutrisno di ruang VVIP Room sebelum bertemu di mimbar kehormatan HUT TNI. Jadi menurut kalian gimana? Pak Jokowi emang sengaja tidak menyalami Pak Tri atau karena emang nggak kelihatan ya? Ya kan udah dijelasin, tadi udah jelasin juga. Ternyata memang Pak Jokowi itu sudah bertemu dengan Pak Tri Sutrisno terlebih dahulu di ruang VVIP. Udah ketemu, udah salaman, udah saling sapa. Yang belum sama Ibu Sinta Nuria. Ya makanya beliau langsung menuju ke Ibu Sinta karena emang yang belum beliau sapa gitu. Jadi bukan apa-apa nih, kita aja nggak tahu. Ternyata Pak Jokowi udah ketemu sama Pak Tri Sutrisno. Ini ada fotonya juga nih, pertemuan Pak Jokowi dan Pak Tri Sutrisno yang emang lebih duluan ketemu daripada Ibu Sinta. Sebelum menuju tempat duduk, Jokowi sudah salam Tri Sutrisno di ruang holding VVIP. Oke. Jadi sebelum menuju ke tempat duduk, Pak Jokowi sudah bertemu, sudah bersalaman, sudah saling sapa dengan Pak Tri Sutrisno di ruang holding VVIP. Kalau menurut saya, gestur Pak Tri dan Ibu ketika berdiri pas Pak Jokowi lewat itu bukan mau menerima uluran salam dari Pak Jokowi, lebih ke karena Pak Presiden lewat, ia berdiri untuk menghormati. Adab itu begitu. Kita aja yang salah menerjemahkan gitu ya. Miss di sini aja. Ini udah banyak sekali. Coba kalian search di mana? Di YouTube boleh, di TikTok boleh, di Instagram boleh. Sudah banyak konten yang ngebahas ini.
yang seakan-akan narasinya itu menggiring bahwa Pak Jokowi tidak punya adab, melewati orang yang berjasa, orang yang pernah menjadi wakil presiden kita Pak Tri Sutrisno. Dilewatin aja nggak disalamin padahal Pak Tri udah berdiri. Nah, narasinya gitu, padahal enggak ya. Enggak. Makanya kita kalian mesti subscribe channel ini. Akan ada banyak pencerahan-pencerahan begini ya, daripada kalian tergelincir sama konten-konten hoax yang gak jelas. Ya, di subscribe dulu makanya. Ada momen yang menarik perhatian publik saat acara HUT TNI ke-79 di Monas beberapa waktu lalu. Saat Presiden Jokowi terlihat menyalami para tamu undangan VVIP seperti Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang terdahulu. Dalam video yang viral, Presiden Jokowi tampak menyalami satu persatu tamu VVIP seperti Pak Yusuf Kalla dan Pak Budiono. Kemudian setelah itu Pak Jokowi tidak menyalami Pak Tri Sutrisno. Beliau melewati Pak Tri Sutrisno dan langsung menyalami istri Presiden Indonesia keempat, yaitu Ibu Sinta Nuriyah, istri dari Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Padahal Pak Tri Sutrisno sudah sempat berdiri, namun Pak Jokowi tidak menyalaminya. Siapa sebenarnya Pak Tri Sutrisno ini? Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno adalah mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 yang mendampingi Presiden Soeharto dari tahun 1993 sampai 1998. Atas kejadian itu, banyak netizen yang menghujat Presiden Jokowi. Namun faktanya, Presiden Jokowi telah menyalami Pak Tri Sutrisno dan istri di ruangan VVIP beberapa jam sebelumnya. Namun, Presiden Jokowi belum menyalami tamu VVIP seperti Pak Yusuf Kalla dan Pak Budiono. Sehingga saat berada di tribun utama, Presiden Jokowi hanya menyalami Pak Yusuf Kalla dan Pak Budiono seperti video yang beredar. Keterangan itu disampaikan langsung oleh Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden. Penjelasannya seperti itu kawan-kawan. Jadi jangan kemakan hoax ya. Kita baca komentar deh. Kali aja masih nemu orang-orang yang kemakan hoax. Ya bener kan. Anlis Idris, sakit hatiku lihat Pak Tri. Dah kenapa? Karena di video dijelasin, ditonton videonya, ya kan. Jati diri. Sebelum momen itu terjadi, padahal Pak Jokowi sudah lebih dulu menyalami Pak Sutrisno ya. Nah tuh paham gitu. Ada Cok Noris. Sayangnya Pak Tri gak berperan. Ya itu bagus. Beliau berdiri itu juga kan menghormati presiden yang mau lewat. Itu etika baik, bener. Jadi kita yang salah paham. Kita ngelihatnya itu Pak Tri berdiri mau menyambut Pak Jokowi dengan uruan salam gitu kan, begitu ya. Ada ukti-fukti. Makanya kalau aku tiap acara padahal udah salaman di luar, tapi bisa 2 kali salaman sama orang. Kalau pas orang itu duduk lagi ketemu gitu ya. Gak enak aja perasaan. Ya itu kan karena perasaan Anda aja. Maksudnya bisa jadi orang-orang yang ngelihat video dari Pak Jokowi ini kan salah paham, dikiranya melewatin, padahal kan enggak. Dan Pak Tri Sutrisno berdiri itu untuk etika, adab gitu ya, karena presiden mau lewat nih, kan begitu. Jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Sekali lagi, jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Utamanya ini juga di medsos. Saya kalau membaca medsos itu kadang-kadang geleng-geleng. Kok nggih kaya ngeten. Sami-sami sederek, sami-sami sedulur. Nggih mboten? Apalagi atas nama agama. Ini tidak boleh terjadi. Apakah Bapak Ibu setuju? Karena Jokowi tahu benar masyarakat kita masih sering kali disetir sama isu-isu SARA gitu ya. Di Jakarta itu jadi satu contoh yang begitu real. Bahkan atas nama agama untuk kepentingan politik, lawan politik itu sampai dibikin di penjara. Ya kan? Ya tahulah maksud saya siapa. Ini Jokowi mencoba untuk menggarisbawahi di event pemilu atau event demokrasi apapun, pemilu baik presiden, legislatif, atau pemimpin daerah, kepala daerah. Itu yang kepala dingin jangan sampai saling fitnah gitu ya. Itu yang digarisbawahi, jangan sampai saling fitnah. Jokowi menceritakan beliau sangat kebal, tidak ngasih panggung sama pemfitnah, tidak pernah merespon barang sedikit pun. Karena menurut Jokowi itu akan buang-buang waktu ya kan. Sebagai presiden ada banyak sekali urusan dan itu urusan yang sepele. Bahkan di satu video Jokowi itu mengatakan dia rela mempertaruhkan reputasi politik untuk kepentingan yang lebih besar lagi, kepentingan bangsa ini. Jadi urusan fitnah
Lewat. Karena cara main kita itu haters atau lawan politik tuh masih dengan isu-isu yang seperti ini. Narasi-narasi negatif, bukan mengkritik ya, lebih ke narasi negatif dan juga hoax, termasuk fitnah. Ya kayak barusan. Ada satu video Pak Tri Sutrisno dilewatin. Udah itu beredar banyak sekali video Jokowi tidak punya adab. Langsung tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang kita tuh masih begitu, gampang sekali. Sudah 45 tahun di PU ini, 45 tahun sampai tahun ini, saya punya kepuasan tapi pride bahwa saya bisa melayani masyarakat lebih baik. Sampai sekarang, kalau saya di airport, dimanapun orang masih bilang terima kasih Pak atas semua pembangunannya. Itu sudah membuat, walaupun saya tidak ngeri juga dan dapat ucapan terima kasih. Bayangkan sudah 10 yang namanya Trans Jawa sudah tersambung 2019 ya, beberapa bulannya. Sampai sekarang misalnya orang Jambi jalan ketemu di Semarang dia masih bilang terima kasih. Di salah satu itu membuat saya apa yang saya lakukan sekarang ini ya. dengan semua suka dukanya itu menjadi masuk bisa bermanfaat. Saya merasakan kemanfaatan saya sebagai itu. Kalau dukanya saya kira nggak ada, karena saya memang dari dulu sebagai birokrat. Tujuan saya, kalau saya dulu pengennya masuk dunia perminyakan. Tapi ternyata saya nggak cocok jiwanya. Eksklusif, mohon maaf. Tanda kutip. Saya lebih ke arah birokrat. Jadi saya kira beda memang yang bekerja di industri dengan di birokrasi, itu sangat berbeda. Ikhlas dan happy. Itu yang paling penting. Saya jawabnya susah. Kalau saya harap ini adalah salah satu menteri yang sekiranya bisa dipertimbangkan oleh Pak Prabowo untuk tetap dimanfaatkan skill, jasa, dan pengalamannya. Pak Basuki Hadi Mulyono. Ini menteri yang skillful sekali ini. Pak Jokowi itu kan dianugerahi sebagai bapak infrastruktur. Dan siapa yang menerjemahkan arahan-arahan beliau untuk mengejawantahkan ide-ide besar pembangunan Indonesia? Siapa? Pak Basuki. Jadi ini tuh orang yang paling pas untuk membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Serius, itu kalau menurut saya sih. Kita berharap Pak Bas adalah salah satu orang yang kemudian juga masih dipertimbangkan oleh Pak Prabowo untuk tetap menjabat di posisi beliau yang sekarang. Karena ini orang yang tepat. Nyari orang tepat di posisi yang tepat itu agak sedikit sulit gitu ya. Apalagi bargain politik itu juga tarik menarik, ya kan? Iya dong. Ini orang dari kalangan profesional, bukan dari kalangan partai. Jika memang benar ide besar dari Pak Prabowo itu membangun zakon kabinet yang berisi orang-orang yang tepat dan profesional di bidangnya di masing-masing jabatan menteri, kiranya Pak Basuki ini adalah salah satu contoh penerapan zakon kabinet yang pas di era Joko Widodo. Mungkin bisa dipertimbangkan, Pak ya. Bendahara Umum Projo, Panel Barus, merespons gugatan yang dilayangkan pihak HRS terhadap Presiden Joko Widodo senilai 5.246 triliun. Panel mengatakan setiap individu memiliki hak untuk menggugat. Meski begitu, panel mengatakan gugatan politis di luar kebenaran akan membingungkan rakyat. Dia mempertanyakan gugatan yang bertujuan mendiskreditkan pemimpin negara. Panel mengatakan saat ini merupakan momen untuk bersatu bukan membodohi rakyat. Dia yakin Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menentang ide yang mendiskreditkan pemimpin negara. Sebelumnya, HRS bersama 6 orang lainnya melayangkan gugatan perdata ke Presiden Joko Widodo. Dalam salah satu petitum gugatannya, pihak penggugat menuntut Jokowi selaku tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 5.246,75 triliun. Dari mana kalkulasi angka itu muncul? Gugatan yang dilayangkan HRS dan kawan-kawan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu dilayangkan pada 30 September dan terregister dengan nomor perkara 661. Aziz menjelaskan latar belakang gugatan itu dilayangkan. Dia menyebut gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kewenangan yang dilakukan Jokowi.
Dalam siaran pers pihak penggugat yang dibagikan Aziz Yanuar, terdapat sejumlah penjelasan mengenai alasan menggugat Jokowi. Para penggugat menilai Jokowi telah berbohong sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 silam hingga menjadi Presiden 2 periode. Di keterangan pers tersebut disebutkan sejumlah kebohongan Jokowi mulai dari pernyataan 6.000 unit pesanan mobil SMK hingga kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun rupiah yang ada di kantong Jokowi. Tuh. Tapi masih diusahakan ya, masih diusahakan sampai sekarang. Bahkan Pak Jokowi itu berulang kali jangan fitnah, jangan fitnah, jangan fitnah. Tapi serangan kepada Jokowi tidak luntur, tidak berhenti, tidak stop sampai di sini, bahkan semakin deras. Justru bahkan lagi, kata bahkan ini saya ulang-ulang ya, bahkan juga menjelang masa jabatannya habis. Tidak berhenti, justru makin deras. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Ciao.